Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk nanti ya, sebelum market buka kita sempatkan dulu untuk membahas. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG kemarin hari Selasa itu. Untuk IHSG bisa ditutup hijau naik 0,17% ya. Ya walaupun gak tinggi-tinggi banget, paling enggak ditutup hijau ke level 7490 untuk IHSG. Secara teknikal sih hari ini masih bisa bertahan di atas 7450, walaupun tadi sempat turun mendekati level area supportnya, dijaga di atas itu kemudian ditarik naik untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari kemarin untuk IHSG tanggal 5 November secara keseluruhan sih asingnya masuk ya. Ini kita bisa lihat barang-barang asingnya net buy di saham paling banyak Adaro 111,8 M ya, dan hitungannya cukup ramai untuk saham Adaro kemarin Selasa. Selain di saham Adaro masuk juga di BRMS, INDF, Dins, Bank Mandiri, Antam. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Bank BRI, dijual asing lagi nih untuk saham BBRI. Selain di BBRI juga keluar di Telkom, Aces, UNVR ya. Cuma secara keseluruhan aslinya lebih banyak yang masuk sih untuk kemarin hari Selasa. Mudah-mudahan aja untuk nanti IHSG bisa hijau. Kalau hijau resistennya 7550 ya, tapi kalau turun masih pantau supportnya di 7450. Semoga nggak jebol di bawah itu untuk minggu ini. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya, masih pantau 7450-an ini sih untuk area supportnya. Semoga nggak jebol di bawah ini. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBRI ya, yang hari ini ditutup minus sih, walaupun candlenya hijau ya. Tadi pagi open ke bawah, kemudian naik dan turun lagi. Minus tipis 0,21% ke level 4710. Kalau secara teknikal ya spotnya masih di 74.640 sih. Semoga aja nggak jebol ya untuk minggu ini. Kalau lihat transaksinya hari kemarin untuk BBRI aslinya sih keluar ya sebanyak 161 M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BRI kemarin tanggal 5 November ada AK yang distribusi untuk aslinya sebanyak 288,9 M. Cukup banyak ya. Selain AK, KZ versi asing juga distribusi 91,2 M. Kemudian yang nampung sebenarnya asing sih ya, yaitu BKZPYURX. BK-nya nampung lumayan banyak di 134,6 M. Kalau kita lihat coba dari hari Senin, BK ya cenderung masuk, cuman AK-nya terus jualan ini sampai hari kemarin juga AK-nya masih keluar ya. Untuk nanti semoga AK-nya nggak distribusi dengan jumlah yang banyak. Takutnya kalau jebol di bawah 4640 sih, jadi masih pantau level ini. Kalau menurut saya sih mungkin untuk nanti ya, mudah-mudahan sih kalau lihat polanya mungkin masih sideways seperti ini ya. Lihat aja, semoga nggak jebol ya di bawah 4640. Kalau aslinya udah mulai entry lagi atau yang keluar udah stop distribusinya, untuk aslinya mudah-mudahan mulai rebound naik. Dan buat teman-teman yang mau swing atau trading, ini di area support sih. Disclaimer, kalau mau masuk nanti target price-nya bisa ke 4990 atau level mendekati level 5000-an. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hati-hati aja kalau sampai jebol support di bawah 4640. Karena kalau secara Fibonacci lumayan dalam support selanjutnya, misal bisa jebol 4640 ya lumayan dalam sih, 4000-an ya, 4100. Cuman kayaknya kalau buat ke level ini semoga aja enggak ya. Soalnya pendapatannya kan naik ya untuk saham Bank BRI di kuartal 3. Kemungkinan juga kuartal 4-nya juga mudah-mudahan positif biasanya untuk Bank BRI. Jadi
mudah-mudahan mulai rebound lah. Semoga aja mentok koreksinya di level ini, semoga aja, cuman kita nggak tahu market gimana. Jadi pantau aja level 4640 jebol di bawah itu, jangan buru-buru buat masuk lagi. Mungkin amannya sih seperti itu, tapi disclaimer. Oke ya, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Nah, untuk saham Bank Mandiri ini udah mulai rebound lumayan tinggi, 2,59% untuk kemarin hari Selasa ke level 6925 ya, 6925. Berhasil breakout setelah dibuka merah di awal market open gap bawah, turun dikit kemudian ngegas naik, breakout dan close di 6925. Mudah-mudahan sih untuk nanti Bank BRI masih bisa naik ya, untuk target price-nya di 7075. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil di area support atau tadi udah ambil ketika berhasil breakout ya, kalau untuk swing atau trading target price-nya di 7075. Masih pantau level ini untuk nanti, semoga bisa nguji ya, atau kalau bisa breakout ya bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri asingnya sih masuk ya hari ini, walaupun nggak banyak kemarin sih, walaupun nggak banyak banget, net base banyak 59,5 M. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari kemarin hari Selasa secara keseluruhan RX, ZP, KZGO, broker-broker asing sih yang masuk ya. RX-nya versi asing, net base 160M cenderung akumulasi. Kemudian ZP net base 83M, KZGO masuk, walaupun yang keluar juga didominasi asing sih, cuma secara nilai asingnya lebih banyak yang masuk, jadi asingnya net buy. Untuk lokalnya sendiri ada KZGO ya yang masih lumayan banyak, bahkan untuk KZ versi lokal ini 100% buy di saham Bank Mandiri, dan retailnya keluar jadi harga sahamnya bisa naik ya, entah kenapa kalau retailnya keluar harga sahamnya naik. Untuk nanti kayaknya kemungkinan mudah-mudahan masih bisa naik ya. Target price-nya buat teman-teman yang belum taking profit untuk hari ini ya, semoga saja nanti bisa nguji resistennya di 7075 untuk level ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PBCA yang hari ini kemarin ya, kemarin tanggal 5 November untuk PBCA juga naiknya lumayan tinggi 1,20%, bahkan sempat nyentuh 10.575, cuman atas sedikit perlawanan turun. Kalau secara technical side ya masih di arah sini-sini aja ya, di arah kurang lebih 10.400-an, jadi masih sideways di level ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BCA kemarin tanggal 5 aslinya masuk nggak terlalu banyak sih untuk kelas BCA 23,5 M, tapi itu udah bikin naik 1% lebih ya. Apalagi kalau misal asing masuk banyak, mudah-mudahan bisa langsung ngegas. Kalau kita lihat lebih detail BBCA kemarin tanggal 5 November ada AK ya yang distribusi 108%. Untuk transaksinya didominasi asing sih. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail keluar ya, dan yang masuk untuk aslinya TP, RX, GO, BB, BK. Cukup banyak broker asing yang masuk, cuman yang keluar paling banyak juga asing sih. Harga sahamnya naik. Ya mungkin kalau sebagian asing nanti masih distribusi atau jualan ya, kemungkinan masih sideways untuk saham BBCA. Tapi ini secara tren ini sih untuk jangka panjangnya masih bullish, pendapatannya kuartal 3 juga masih positif ya. Jadi tinggal nunggu IHSG-nya aja sih. Kalau IHSG-nya bisa rebound, bisa mulai naik lagi ya, kemungkinan BBCA juga mengikuti. Ya untuk BBCA sendiri resisten kalau secara historinya ada di 10.900-an ya. Semoga aja bisa nguji level ini dalam waktu dekat, dan bulan akhir tahun ini mudah-mudahan bisa breakout ya di level 11.400-an. Masih
area sini sih untuk target price BPCA di tahun 2024 ini. Udah mau akhir bulan ya soalnya ya, cepet banget. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BCA ya. Untuk supportnya masih di 10.400-an. Kemungkinan buat jebol di bawah itu kayaknya ya sideways ya, sedikit di bawah 10.400. Kalau sampai ke 10.050 itu malah kesempatan buat teman-teman yang mau masuk. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. PANI hari ini masih bisa bertahan di atas supportnya sih 16.300. Ini naik tipis 1,46% ya ke level 17.400 untuk saham PANI. Kalau kita lihat untuk saham PANI hari ini ketika sideways, bukan hari ini sih, kemarin ya, ketika sideways aslinya keluar 3,8 M. Kalau kita lihat lebih detail sih nggak terlalu rame, nggak ada yang mendominasi juga di transaksi saham PANI. Market maker utamanya YP netbase 11,7 M, MG-nya jualan 900-an juta, XL masuk 4,1 M, XI juga masuk, retailnya masuk. Hari Seninnya gagal breakout ya, mungkin ini sih hati-hati aja kalau sampai 16.300 nggak ada hasilnya buat diantisipasi. Kalau mau entry sih disclaimer ya, ini secara masih bullish, cuman valuasinya emang kita tahu sendiri ya, harganya digoreng ini valuasinya nggak murah-murah banget, malah cenderung mahal. Jadi kalau mau entry amannya buat trading jebol di harga nggak sesuai ekspektasi, nggak ada hasilnya buat diantisipasi. Mungkin seperti itu untuk saham PANI. Patokan aja supportnya di 16.300 ya, masih di level ini. Mungkin kalau bisa turun dan mendekati area support 16.300, ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah, itu kesempatan buat entry. Nanti target price-nya bisa ke 18.600-an. Ya, siapa tuh trennya masih bullish ya. Jadi ada potensi buat naik, breakout, bahkan bisa naik lagi kalau emang trennya masih bullish. Oke, mungkin seperti itu untuk saham PANI ya. Atau buat teman-teman yang mau entry ya, amannya dekat area supportnya ini. Nanti kalau jebol support diantisipasi aja, jadi resikonya nggak terlalu gede ya untuk saham PANI. Tapi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PANI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini kemarin cukup ramai, bahkan sempat naik lumayan tinggi untuk saham Adaro ke 4.300, tapi ditarik turun lagi. Ini sih agak ngeri ya untuk saham Adaro, bisa volatilitasnya cukup tinggi. Ada sentimen apa ini? Bagi dividen ya kemungkinan, dan dividennya juga cukup gede. Tapi ini sih masih kalau untuk jangka panjang kurang agak beresiko sih untuk saham Adaro saat ini. Harganya udah di pucuk. Walaupun hari kemarin aslinya masuk lumayan banyak ya, masuk 111 M kemarin tanggal 5. Tapi disclaimer sih kalau mau entry, cuman hati-hati aja. Kalau kita lihat lebih detail, Adaro AK masuk sebanyak 156 M, ZP, TP, CC versi asing masuk, yang keluar aslinya juga cukup banyak, DXBK. Untuk lokalnya sendiri net sell ada YU jualan 196 M dan yang nampung YP, MG, XL ya, sebagian retail pada masuk di saham Adaro. Dan kalau kita lihat di sini saham Adaro cukup ramai ya, kemarin tuh cukup ramai. YP, MG, CC, AK, ZP, market maker utamanya yang delay transaksinya paling gede netbase semua. Ini sih close-nya pas di 4.040 ya, jadi ini pas di area apa ya, ini masuknya area support ya, area support, area resisten atau support ini.
Ya, lihat aja sih di awal market. Kalau langsung hijau berarti 4040 itu jadi supportnya. Cuman kalau merah, ya ini jadi resistannya lagi ya. Kalau lihat candlenya hari ini, open gap atas, naik, kemudian turun, lihat apa ini, ekornya dari atas ke bawah lumayan dalam. Hati-hati aja untuk nanti kalau misal langsung dibuka merah, jangan buru-buru buat entry ya. Takutnya kalau langsung dibuka merah, ada kemungkinan akan nutup gap dulu ya. Jadi kalau mau entry untuk trading atau swing ya amannya nunggu nutup gap, apakah data-data double back atau enggak. Kalau ada disclaimer ya kalau mau entry, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya hati-hati aja kalau untuk saham Adaro, misal habis nutup gap mantul naik cuman nggak bisa breakout di atas 4040 atau 4050, mending diamankan aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini naik lumayan tinggi. Naik, bukan hari ini, kemarin ya. Ini bikinnya dini hari jadi agak masalah hari ini agak bimbang ya. Hari kemarin naik lumayan tinggi, 7,8% loh di harga atas. Jadi trennya masih bullish ya. Kalau trennya bullish, follow trend. Kalau untuk trading atau swing, nanti target price-nya ya di sini sih. Untuk saham BRMS kalau masih uptrend di 484. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya masih berani masuk lumayan banyak ya. Masuk 106,3 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, kemarin tanggal 5 ya, tadi untuk Adaro belum kita ceknya itu ya. Dari tanggal 4 untuk tanggal 5 kemarin Adaro masih MG sih market makernya. Cuman YU terus jualan ya. YU versi lokal. Untuk hari ini tadi saham BRMS aslinya masuk siapa? Tanggal 5 untuk BRMS aslinya yang masuk ada AK, CC, BKZB. Cukup banyak ya kelas yang masuk. Dan kalau kita perhatikan sih antara nilai transaksi dan net pay-nya nggak terlalu beda jauh. Jadi kayaknya masih ada potensi naik ya untuk sampai RMS untuk beberapa hari ke depan. Jadi kemungkinan tren bullish-nya masih berlanjut ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk untuk trading atau swing, disclaimer, untuk target price-nya mudah-mudahan bisa ke level 480-an ya. Dan buat patokan aja, kalau turun supaya ada di 386. Kalau menurut saya sih kalaupun turun kayaknya koreksi wajar ya, selama masih bisa bertahan di atas 386. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BRMS ya. Mudah-mudahan sih masih gini untuk bulannya naik, sideways ini breakout naik, ini sideways ini breakout lagi ya dan naik. Mudah-mudahan bisa ke level 48486 dalam waktu dekat. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BRMS. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini naik lumayan tinggi, 3%-an lebih ya setelah kemarin mantul di area support ya. Mudah-mudahan aja untuk nanti masih bisa naik, uji resistennya di 1625 lagi. Buat teman-teman yang kemarin terambil di area support, ya target price-nya di sini. Misal nanti mendekati area resisten berat buat breakout, diamankan aja ya. Tapi disclaimer, kalau takutnya kalau breakout nanti turun lagi sideways seperti ini kan, mending ambil lagi di bawah, nanti target price-nya di resisten. Jadi untuk swing ya. Tapi kalau berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan naik sih ke 1750-an lagi untuk resisten saham Antam. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam apakah aslinya masuk sih, walaupun cuma 29,6 M ya. Kalau kita lihat lebih detail, Antam kemarin tanggal 5
diakumulasi oleh BK versi asing sebanyak 24 eman. Kemudian selain BK untuk asingnya yang masuk ada ZP, CC, YU, DX, lumayan banyak sih. Cuman yang jualan paling banyak juga asing ya, yaitu BB 17,7 M. Bahkan untuk BB versi asing ini 100% jualan di saham Antam. Ya buat patokan mungkin teknikalnya ya, kalau lihat hari ini sebenarnya akumulasi BP juga belum terlalu banyak kok, BBBK ya. Akumulasi BK-nya belum terlalu banyak, 24 M aja. Kalau kita lihat dari kemarin, kita mantul di harga support. BK sih yang pegang barang paling banyak. Ya masih seperti tadi sih, buat patokan aja mungkin teknikal ya, karena hari ini candlenya, hari kemarin candlenya lumayan bagus. Mudah-mudahan aja nanti bisa naik dulu nguji resistennya. Pantau 1620-an ya untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan cek saham Tins ya, udah lama nggak kita bahas ini untuk saham Tins. Harganya hari kemarin naik lumayan tinggi ya, sempat sideways, jebol support, cuman langsung hijau pas hari Senin Selasa. Ini 2 hari terakhir ini naiknya lumayan tinggi, bahkan kemarin naik 11%-an lebih ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Tins, siapa yang akumulasi, asingnya masuk sih 65 M, lumayan banyak kemarin. Kalau kita lihat lebih detail Tins, BB versi asing 100% buy 30,2 M ya kan, BB-nya versi asing. Selain BB, AK, CC, jadi diakumulasi oleh asing ya. Untuk lokalnya net sell, sebagian retail keluar, harga sahamnya naik. Ini kalau kita lihat dari kemarin asingnya masuk, untuk sehari ini pun juga ya, ini BB sih masuk hari ini. Dari kemarin diakumulasi oleh asing ya. Mudah-mudahan saya sih kayaknya masih ada potensi naik sih buat teman-teman yang mau trading, mungkin cari-cari cuan buat scalpingan. Mudah-mudahan bisa nyentuh level 1620 untuk nanti. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Tins ya, skenario-nya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalaupun turun koreksi dikit kemudian langsung naik, seperti hari kemarin sih, open cap atas turun dikit naik. Untuk target price-nya masih di 1620, ini resistennya. Kalau gagal breakout di atas itu diamankan aja ya, takutnya koreksi lebih dalam kan sayang ya, udah non floating profit. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Tins, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.